Selamat pagi Bapak Ibu yang terhormat. Senang rasanya bertemu dalam acara ini dan berkenalan nanti lebih lanjut dengan Bapak Ibu semua di sini. Bapak Ibu, kami dari Prudential hanya akan membawakan sekelumit mengenai customer experience yang bisa menimbulkan emotional engagement terhadap khususnya Prudential. Dari para nasabah kami ini hanya sekedar sharing pengalaman saja, dan mudah-mudahan presentasi ini cukup singkat dan bisa berguna juga untuk bagi Bapak Ibu semua yang hadir di sini. Sebenarnya gini Bapak Ibu teman-teman, bahwa kami di Prudential sebenarnya walaupun judulnya adalah perusahaan asuransi jiwa, namun selain produk asuransi jiwa, kami juga mempunyai produk asuransi tambahan, yang salah satunya adalah produk rawat inap di rumah sakit. Nah, salah satu produk rawat inap di rumah sakit yang dimiliki oleh Prudential yang disediakan untuk nasabahnya adalah produk rawat inap di rumah sakit yang sifatnya individual dan bisa memberikan garansi kepada nasabah yang memiliki produk tersebut. Garansi di sini artinya adalah nasabah dapat dirawat inap di rumah sakit yang menjadi rekanan Prudential tanpa harus membayar di muka. Jadi seluruhnya akan ada garansinya dari Prudential, sehingga pembayarannya nanti akan diurus oleh Prudential dan nasabah nanti hanya akan perlu membayar sisanya atau eksesnya apabila ada. Namun apabila tidak ada ekses, maka nasabah bisa langsung pulang tanpa membayar apapun juga. Karena produk ini memang menyediakan manfaat rawat inap dengan sistem garansi. Ibu, yang ingin kami tampilkan pertama adalah bahwa di operation sendiri kami mempunyai misi untuk menyediakan layanan yang terbaik di kelasnya bagi para nasabah kami, bagi para tenaga penjual kami, dan bagi para pemegang pemangku jabatan di Prudential itu sendiri. Dan kami percaya bahwa produk yang baik disertai dengan layanan yang baik itu akan menghasilkan pengalaman yang baik pula bagi para nasabah kami. Jadi ini yang merupakan dasar dari segala aktivitas yang kami lakukan di Prudential, khususnya di bagian operation. Kita sudah sama-sama dengar bahwa Prudential juga mempunyai produk rawat inap yang memberikan garansi bagi pemegang polis individual. Jadi ini bukan pemegang polis corporate ya. Kalau pemegang polis corporate kelihatannya lebih sederhana, karena nanti segala sesuatunya akan diurus dari HRD perusahaan tersebut dengan rumah sakit yang bersangkutan. Apabila ada ekses atau kelebihan manfaat rawat inap, tinggal potong gaji karyawan yang dirawat di rumah sakit tersebut. Tapi untuk produk asuransi individual, di mana ini perorangan yang masuk dan dirawat inap di rumah sakit, maka kami merasa perlu benar-benar memperhatikan nasabah ini dan bagaimana nasabah ini bisa dibantu untuk mengerti manfaat apa yang ia miliki sebenarnya. Karena pada umumnya kami perhatikan nasabah mungkin mengerti pada saat membeli polis, tetapi kelihatannya tidak langsung dirawat inap dalam waktu dekat pada saat polis tersebut sudah dimiliki. Mungkin sekian tahun baru dirawat inap dan mungkin nasabah pada saat itu sudah lupa manfaat apa yang ia miliki dan aturan mainnya seperti apa. Kami merasa perlu membantu nasabah pada saat nasabah dirawat inap di rumah sakit. Kalau kita bayangkan di sini, seseorang yang sedang sakit, secara emosi orang tersebut akan sudah terkuras tenaganya dan pikirannya karena sudah terbebani oleh penyakit yang ia derita. Belum lagi masuk ke rumah sakit dengan segala bayangan yang mungkin mengerikan. Rumah sakit itu seperti apa, terapinya seperti apa, nanti akan ada beberapa tindakan medis yang mungkin menakutkan bagi nasabah tersebut. Setidaknya kami juga berpikir bagaimana meringankan beban pikiran nasabah, bagaimana kita bisa meringankan apapun yang nasabah alami, setidaknya dari porsi asuransi itu sendiri. Kami ingin nasabah benar-benar fokus hanya kepada kesehatannya saja dan kesembuhannya pada saat dirawat di rumah sakit. Jadi nasabah tidak perlu lagi pusing mikirin apakah tindakan medis tertentu tersebut akan diganti oleh asuransi atau tidak, apakah termasuk pengecualian atau tidak, apakah termasuk yang di cover.
berapa yang di-cover, berapa maksimalnya, dan seterusnya itu ikut merepotkan nasabah sebenarnya, turut membebani pikiran nasabah. Sebenarnya apa sih yang akan menolong nasabah untuk bisa memiliki pikiran yang tenang pada saat nasabah dirawat inap di rumah sakit? Dan bantuan seperti apa yang sebenarnya nasabah perlukan pada saat ia dirawat di rumah sakit? Dan siapa yang bisa membantu? Siapa orang yang tepat yang bisa membantu pada saat nasabah itu dirawat di rumah sakit? Pada saat kami merasa pada saat nasabah kami dalam keadaan yang tidak sehat dan memerlukan rawat inap di rumah sakit, sebenarnya yang nasabah perlukan bukan layanan, tapi lebih dari sekedar layanan, yaitu care. Atau bahasa Indonesianya kami lebih senang menyebutnya perhatian. Kami benar-benar ingin memberikan perhatian kepada nasabah, tidak hanya sekedar pelayanan saja. Oleh karena itu, di sini lahir yang kami sebut sebagai Pro Hospital Friend. Pro Hospital Friend ini adalah karyawannya Prudential, stafnya Prudential, yang didedikasikan khusus untuk melayani para nasabah Prudential yang memiliki produk rawat inap untuk di rumah sakit. Dan Pro Hospital Friend ini sendiri ditempatkan di rumah sakit yang bekerja sama dengan Prudential. Walaupun saat ini belum semua rumah sakit yang bekerja sama dengan Prudential memiliki Pro Hospital Friend, tapi setidaknya kami mencoba untuk memeratakan secara geografis maupun secara volume. Kami lihat mana rumah sakit hospital of the choice dari para nasabah kami, untuk kami taruh Pro Hospital Friend di sana membantu melayani nasabah kami. Ini adalah salah satu bentuk counter Pro Hospital Friend yang ada di salah satu rumah sakit di Jakarta. Pro Hospital Friend ini akan benar-benar sesuai dengan title-nya, akan bertindak sebagai kawan yang baik bagi para nasabah yang sedang dirawat inap. Goal utama dari Pro Hospital Friend ini adalah untuk memberikan kedamaian, ketentraman pikiran selama nasabah dirawat inap di rumah sakit, dalam arti untuk urusan yang sifatnya administrasi itu akan diambil alih oleh Pro Hospital Friend itu sendiri. Jadi nasabah tidak perlu lagi sibuk memikirkan atau khawatir apakah ini digaransi atau tidak digaransi. Itu akan diurus semuanya oleh Pro Hospital Friend. Pro Hospital Friend sendiri di sini, Bapak Ibu, kalau kita lihat sama-sama ada beberapa tugas di sana. Yang pertama adalah Pro Hospital Friend akan bertindak sebagai fasilitator antara nasabah, rumah sakit, dan klaim administrator itu sendiri. Klaim administrator adalah bagian yang khusus untuk menerbitkan surat garansi rawat inap terhadap seseorang pada saat dia dirawat inap di rumah sakit. Fasilitator di sini artinya adalah pada saat nasabah mulai masuk ke rumah sakit sampai nasabah keluar dari rumah sakit, Pro Hospital Friend akan hadir setiap saat untuk selalu membantu nasabah tersebut apabila ada hal-hal yang kurang jelas atau timbul dispute atau timbul problem, maka yang sifatnya administratif, maka Pro Hospital Friend di situ akan langsung secara sigap membantu nasabahnya, menjelaskan, mengklarifikasi, dan memberikan keterangan-keterangan sesuai dengan manfaat yang dimiliki oleh nasabah. Sebagai contohnya Bapak Ibu, kalau kami boleh cerita sedikit, sebelum adanya Pro Hospital Friend, terbayang seorang nasabah, yaitu orang yang awam, tidak mengerti mengenai prosedur asuransi itu seperti apa, prosedur garansi itu seperti apa, masuk ke sebuah rumah sakit, kemudian dirawat inap di sana. Kemudian nasabah tersebut bertanya kepada pihak rumah sakit, apakah penyakit saya ini termasuk yang bisa digaransi oleh asuransi? Pihak rumah sakit sendiri dengan berbagai kesibukannya belum tentu mengetahui detail produk yang dimiliki oleh nasabah. Oleh karena itu, pihak rumah sakit bisa saja memberikan jawaban yang tidak memuaskan kepada nasabah. Pihak rumah sakit harus bertanya dulu kepada klaim administrator dari si nasabah tersebut.
Sementara komunikasi antara rumah sakit dan klaim administrator seringkali mengalami kendala. Misalnya, rumah sakit mengirimkan sebuah laporan medis awal yang berisi sebuah diagnosa melalui fax kepada klaim administrator. Sementara klaim administratornya itu sendiri merasa tidak pernah menerima fax dari rumah sakit. Sehingga pada saat nasabah bertanya kembali kepada pihak rumah sakit, sudah ada jawaban belum? Rumah sakit bilang belum. Klaim administratornya terlalu lama menganalisanya. Padahal klaim administratornya belum tentu menerima fax tersebut. Atau kalaupun klaim administrator yang menerima fax tersebut, bisa jadi faxnya ternyata buram, tidak jelas dan sebagainya, sehingga komunikasi menjadi kusut di sana. Dan yang menjadi korban adalah nasabah. Nasabah sudah menderita penyakit, sekarang dibebani lagi oleh pikiran, apakah penyakit saya digaransi, kalau digaransi berapa besar garansinya, dan sebagainya dan sebagainya. Dan yang lebih celaka lagi, setelah selesai rawat inap di rumah sakit, nasabah baru mengetahui, mohon maaf, diagnosa Anda tidak termasuk yang di-cover oleh asuransi. Marahlah nasabah di sana. Dan begitu nasabah marah, kita tahu ya apa yang terjadi dengan emosi nasabah tersebut. Ya, kita tidak usah muluk-muluk lagi bicara mengenai emotional engagement pada saat nasabah sudah kecewa dan sudah marah terhadap layanan yang diberikan. Ini yang terjadi. Oleh karena itu, Bapak Ibu, kami ingin share sedikit. Sebenarnya ternyata sederhana. Kuncinya untuk engagement nasabah adalah mari kita perlakukan nasabah kita sebagai seorang manusia. Jangan diperlakukan sebagai angka, jangan diperlakukan hanya sekedar sebagai victim, tapi kita perlakukan nasabah kita benar-benar sebagai manusia, sebagai subjek yang hidup, yang ingin mendapatkan kepuasan dalam layanan kita. Ini yang menyebabkan lahirnya Hospital Friend. Sejak nasabah datang dirawat inap di rumah sakit, begitu kakinya melangkah masuk ke kamar, ke ruang rawat inap, Bapak Ibu, Hospital Friend akan segera menyambut nasabah tersebut dan menanyakan kabar nasabah tersebut dan menjelaskan produk yang dimiliki oleh nasabah tersebut. Hospital Friend kami juga menjelaskan secara global mengenai prosedur tata cara garansi yang akan berlaku di rumah sakit. Dan ada beberapa pengecualian, itu dijelaskan juga di awal. Jadi kami memilih untuk menjelaskan kepada nasabah di awal sejelas mungkin untuk memanage ekspektasi nasabah itu sendiri. Manusia kecewa apabila ekspektasinya tidak tercapai. Seperti yang tadi kita sudah dengar juga dari Bapak Sumardi bahwa contohnya kosmetis yang menjanjikan 7 hari kulit putih ternyata tidak putih dalam 7 hari, tapi tidak juga ada yang komplain, class action. Kenapa? Karena nasabah sudah memanage ekspektasinya sendiri. Demikian juga kami di sini ingin memanage ekspektasi nasabah. Kuncinya sebenarnya di situ saja. Jadi Bapak Ibu, di sini Hospital Friend tidaklah merupakan decision maker pada saat berada di rumah sakit. Decision maker tetap ada di tangan klaim administrator. Terapi, pengobatan, dan tata cara medis semua tetap menjadi hak dan wewenang dari pihak rumah sakit. Hospital Friend hanya sebagai pita yang merangkaikan bunga-bunga yang dimiliki oleh nasabah menjadi rangkaian yang indah untuk nasabah. Apabila ada ketidakjelasan dari pihak nasabah, maka Hospital Friend akan hadir di sana untuk memberikan penjelasan yang dibutuhkan oleh nasabah. Contohnya, nasabah mempunyai manfaat room and board sebesar 1 harinya 1 juta rupiah. Apabila nasabah memilih kamar lebih dari 1 juta rupiah, maka akan ada ekses yang harus dibayar oleh nasabah pada saat keluar dari rumah sakit, dan hal itu sudah dijelaskan di awal sehingga nasabah sudah siap-siap dulu. Demikian juga mengenai rawat inap dan biaya pengobatan lainnya. Yang berikutnya adalah, ini hanya untuk informasi saja Bapak Ibu, sekedar sharing bahwa Prudential saat ini sudah memiliki Hospital Friend di 49 rumah sakit yang tersebar di seluruh Indonesia, Jakarta maupun di luar Jakarta, dan tersebar di 18 kota. Dan Hospital Friend itu sendiri di counternya ada sebuah testimoni book
di mana nasabah nanti bisa mengisi testimoni book itu apabila ada pengalaman-pengalaman unik atau impresi tertentu yang dimiliki nasabah dan ingin disampaikan kepada Prudential. Dan testimoni book ini akan berguna sekali bagi kami untuk selalu mengukur, mendapatkan feedback dari nasabah, dan memahami ekspektasi nasabah yang berikutnya adalah apa. Dengan demikian kami tahu bahwa langkah selanjutnya tidak akan keluar dari ekspektasi nasabah juga.